Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kemudahan untuk memahami apa yang akan kita pelajari. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah. Semoga doa kita diijabah, kita diberikan kemudahan dan memahami apa yang akan kita pelajari dan kita ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkannya. Pelajaran kita pada malam hari ini kita akan membahas tugas PR dulu ya. Pertama, di halaman pertama ini tentang menerjemahkan kosakata berikut ini ya. Ada 5 soal. Setiap soal itu ada 5 kata ya. Nomor 1 itu ada huruf li. Huruf lam berharokat kasroh, kemudian kata istasqa, kemudian kaumihi, kemudian Musa. Baik. Kaumihi Musa ya. Kita mulai diskusi ya. Kita biar kita jawab sama-sama saja. Baik. Kita mulai dari absen pertama ya tadi Bu Napiri ya. Bu Napiri untuk huruf lam berharokat kasroh ini diartikan apa Bu? Dari. Dari. Dengan kata seperti li dari. Oh, li dengan. Li dengan. Li dengan. Ya. Li dari. Bikali. Ya, bikali rubba ila ala min fi'an. Bi dengan li milik. Ya. Oh ya milik. Ya. Li itu milik. Betul. Li makna dasarnya milik. Tapi li juga bisa bermakna untuk. Untuk. Ya, untuk ya. Baik. Kemudian kata istasqa. Bu Risa, apa sudah ketemu maknanya istasqa? Ini ada di kamus halaman 642, Ustaz.
fi'il madinya kalau tidak 600 berapa? 42. oh iya, yang alif bengkok. Oh iya, 642 Bu ya. Iya. Ya betul ya. Jadi istasqa itu berasal dari kata sako ya. Sin, kof, iya tapi ianya nggak bertitik, maka itu nggak dibaca, cuman dipanjangkan dikit. Sako ya. Jadi nggak dibaca sako ya, tapi sako. Kemudian stripnya apa Bu? Oh, Stripnya kasroh. kasroh. Nah, berarti sako fi'il mudhari'nya Yastiqo. yasqi. Ya, begini, kalau fiil ini kan fiil sahih apa fiil mu'tal Bu Risa? Fi'il mu'tal. Mu'tal ya, mu'tal nakis ya. Nah, kalau ada fiil mu'tal nakis ya seperti sako itu kan terakhirnya kan huruf illah. Maka ketika ada stripnya apa doma, apa kasroh, apa fathah, itu untuk harokat untuk huruf kedua ya. Kayak di sini misalkan sako, berarti yang stripnya kasroh itu nanti kasrohnya untuk kopnya, jadi yaski begitu Bu. Yasqi. Ya, jadi itu berlakunya untuk huruf keduanya. Baik ya, betul. Jadi istasqa ini di kamus dari kata sako itu ada di halaman 642. 642. Makna dasarnya apa Bu Risa? Memberi minum. Memberi minum. Ya, memberi minum, betul. Jadi sako itu artinya memberi minum. Tapi kalau istasqa artinya apa? Ada nggak di kamus di bawahnya? Ada istasqo tapi ada ikutannya Ustaz. Gimana Bu? Istasqor rojul. Nah, apa tuh artinya? Muntah. Oh iya, kalau kalau itu Muntah. istilah ya, Ya. eh, kurang pas ya. Jadi istasqa di sini perhatikan ya. Nanti kita belajar di sorab insya Allah, tapi sedikit saya jelaskan. Istasqa itu kan berasal dari kata sako ya. Berarti ada tambahan alif, sin sama ta ya. Nah, jadi kalau ada kata kerja yang ditambah dengan alif sin data seperti apa? Gofaro jadi istagfaro ya kan? Astagfirullah itu artinya mengandung unsur permohonan, permintaan. Jadi kalau sako itu memberi minum, berarti kalau istasqa itu memohon untuk diberikan minum. Seperti itu. Atau kalau dalam istilah sholat ada namanya sholat istisqa. Istiqo minta hujan. Nah, sholat minta hujan kan? Jadi maksudnya sholat minta dikasih air, ya kan? Itu sholat istisqa itu istisqanya berasal dari kata sako ya. Jadi istisqa di sini adalah memohon atau meminta untuk dikasih air atau diberi air atau diberi minum seperti itu. Baik. Pataka kaumihi artinya apa pataka? Qaumihi. Belum saya lihat. Mohon maaf tadi sibuk banget. Oke, nggak apa-apa. Bu Qaumihi. Napiri tahu Qaumihi. sudah tahu belum maknanya kaumihi? Kaum. Kaum. Kaum Ustaz. Kaum aja. Hi. Hi-nya apa? Kaum kalian. Hi itu domir apa, Bu? Nah, hi ini adalah domir huwa, ya. Dua ya. Berarti kalau Iya. kaumihi kaum Laki-laki. kaumnya, maksudnya kaum Kaumnya. dia gitu ya. Iya. Kaum dia. Kaumnya itu berarti kaum dia dia laki-laki. Nah, Laki-laki. gitu. Satu orang laki-laki. Oh, Musa. Kaumnya Musa. Nah, kaumnya Musa di sini adalah ada Musa Musa. kan? Berarti kaumnya Musa. Oke. Sekarang saya mau ke Bu Nabiri boleh.
Nomor 1, kalau susunan kalimatnya bagaimana, Bu Napiri? Kira-kira. Eh, memohon kaumnya Musa mohon untuk diberikan minum gitu. Eh, istasqa li qaumihi Musa. Istasqa liqaumihi Musa. Mintalah minum ke kaumnya Musa gitu. Mintalah Oke, minum milik sebentar. kaum Musa. Jadi Istasqa bingung. liqaumihi Musa. Jadi kalau begini ya, kita sama-sama bahas ya. Istasqa liqaumihi Musa. Atau sebelum saya jelaskan, Bu Risa ada jawaban lain, Bu? Kayaknya istasqo itu bukan menyuruh ya Ustadz, tapi meminta ya. Iya, Jadi, meminta. Istasqa meminta. dan Fiil. Ustadz, saya belum ngerjain susunannya, baru Oke. artinya doang. Oke, katakan ada jawaban susunan kalimatnya? eh Qaumihi tadi kan Kaumnya. kaumnya kan. Iya. Jadi eh, mem- menganjurkan menganjurkan minum milik kaumnya Musa gitu. Ya, gini. Baik, kita bahas ya. Tadi Bu Napiri sudah jawab istasqa liqaumihi Musa. Kalau kita susun begini, istasqa liqaumihi Musa telah meminta seseorang untuk memberi minum kepada kaumnya, kemudian Musa. Kira-kira pas nggak? Memberi minum kaumnya Musa. Ya. Jadi yang lebih tepat adalah istasqa Musa Musa liqaumihi. dikaumihi li. Ya, karena ini kan ada domir huwa Ya, ya. ya. Jadi huwanya kembali kepada Musa. Jadi Musa meminta kepada Allah untuk diberikan air untuk kaumnya. Kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Musa. Ya, jadi yang betul istasqa Musa liqaumihi. Baik, Li seperti itu. kaumihi. Oh, berarti Jadi sedikit linya 3 ya. untuk Bu Nafiri Musanya didahulukan. Baik. Untuk kalimat pertanyaan kedua ada kata makan, ada syakhsun, ada badala, ada julusihi. Oke. Pataka dulu, kata makana itu apa artinya Pataka? Makan. Ma itu ma itu bersama ya. Makana. Makana, Karena bukan. Bu Risa tahu belum artinya Bu? belum tahu saya. Di tempat, Di di tempat tempat. Iya. Bu Nafiri, kata makana diartikan apa Bu? 4. Tempat. Iya, baik. Secara harfiah kata makana itu diartikan tempat. Tapi di sini diartikannya kedudukan atau posisi. Ya, baik. Posisi. Kata, ya, posisi. Kata syakhsun. Bu Nafiri, apa Sun. artinya? Seseorang. Seseorang, ya. Ibu lihat di kamus nggak syakhsun? Pak, saya lihat di Google Translate. Oh gitu kan, ya betul ya. Ya betul. Katanya, syakhsun seseorang. Kata badala, Bu Risa, artinya apa? mengganti, Mengganti. Mengganti. Badal ya. Julusihi, duduk, julusihi, duduk duduk. atau menduduki. Julus ya, tuh duduk. Kedudukannya. Kedudukan ya. Kedudukannya. Nah, ini Julusihi itu. kalau disambung bagaimana nih kalimatnya? Siapa yang coba Bu Risa, Posisi kira-kira. seseorang mengganti kedudukannya. Jadi gimana susunannya? Makana
Sahosun. Ya, nomor 2 ini susunan kalimatnya badala syakhsun Badala makana saksun. Badala saksun. julusihi. Ya badala dulu ya. Ya, Duluan ya. badal dahulukan karena syakhsunnya ini Sahsunnya ya. nakiroh. Nakiroh. Ada pakai Sahsun. tanwin ya, nanti kita belajar Badala nakiroh sahsun. ma'rifah. Jadi telah mengganti seseorang kedudukan tempatnya Posisinya. kedudukannya gitu, posisinya gitu ya, seperti itu. Mengganti Tempat posisinya. jadi julusu itu tempat tadi ya. Nah, Bukan. Julusu itu kondisi kedudukan kan. kalau dalam kalimat sempurna lebih kepada posisinya ya. Julusu. Heeh. Makan apa lah? Kalau makan tempat, tapi bisa diartikan posisi juga. Oh gitu. Iya. Baik, nomor 3. Al-hajar artinya apa nih? Batu itu. Batu. Batu itu. Asoka. Asoka. Tongkatmu. Kamu. Tongkatmu. Tongkat Asoka, ya, tongkat tongkat ya. kamu. Bi Dengan. dengan idrib Pukullah. pukullah. Jadi gimana kalimat sempurnanya nih? Idribul hajar bi asoka. Idrib al-hajara bi asoka. Oke. Bisa seperti itu atau bisa gimana lagi? Bisa juga idrib bi asokal hajar ya. Jadi idribil hajara bi asoka atau idrib bi asokal hajar. Ini dalam Al-Qur'an sebenarnya ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu idrib bi asokal hajar. Surat Al-Baqarah ya. Baik. Pertanyaan keempat, al-ardi bumi ya. Infajaro artinya apa nih panjaro nih? Al-ardi. Meledak. Oh. Bukannya pagi, Lancar. sing pagi. Sing Infajaro itu memancar ya. memancar. Memancar Sinar ya. ya. Min Pagi. dari al-ma'u itu air. Jadi gimana Air. susunannya nih? Memancar air. Ardi jadi dari tanah kan? Iya, Dari bumi. iya. Jadi gimana susunan kalimatnya nih? Jaral ma'u minal ard. Air memancar Al-ma'u infajaro min ardi. dari bumi. Al-ma'u infajaro minal ardi Ya. atau Minal ardi. infajarol ma'u Infajaro minal ma'u ardi minal ya, ardi. seperti itu. Jadi telah memancar atau keluar ya. Maksudnya kalau di sini seperti kayak air zam-zam itu kan keluar atau air dari mata air gitu ya, keluar dari bumi. Baik, nomor 5. Al-asala artinya apa nih? Al-asalah. Al-asalah. Madu. Ya, air madu ya. Asyifa. Asyifa. Obat. Obat. Kesembuhan atau pengobatan. Asyifa Menyembuhkan. kesembuhan ya. Yashrobu minum. Oke, gimana kalimatnya nih? Kira-kira bagaimana kalimat? Ishrobul asala li syafa. Lisyifa itu harokatnya harusnya sinnya kasroh ya. Yashrabul asala lisyifa ya. Jadi dia telah minum madu untuk kesembuhan. Baik ya. Jadi yashrabul asala lisyifa. Baik. Nah, ini untuk kosakata ya. Jadi istasqa itu dari sako, yaski, kemudian julusihi dari jala saya jelisu, kemudian al-hajaro dari hajaro yahjuru, kemudian infajaro dari fajuro yafjuru, asyifa itu dari syafa yashfi, ya setelahnya itu stripnya kasroh, al-asala dari asala yaksilu, asoka dari aso yaksu ya seperti itu. Sako makna dasarnya memberi minum,
Jalasa mana dasarnya duduk. Kalau julusihi tempat duduknya. Hajaro yahjuru itu makna dasarnya mencegah. Tapi kalau al-hajar itu batu. Fajuro yafjuru itu artinya memancarkan. Kalau infajaro memancar. Syafa yasfi itu menyembuhkan. Asyifa kesembuhan. Asala yaksilu itu artinya mencampur air madu. Kalau al-asal itu air madunya. Aso yaksu artinya memukul dengan tongkat. Kalau asoka itu tongkat kamu, ya. Baik. Nah, itu pembahasan tugas. Ini jawaban yang tadi. Kemudian kita akan melanjutkan tema kita tanda isim nomor 5 yaitu karena musnad ilaih. Apa itu musnad ilaihi? Musnad ilaihi itu adalah mubtada atau fa'il. Mubtada. Apa itu Awal mubtada? kata. Awal kalimat. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Kalimat. Ya. Atau isim Jumlah. yang Di awal jumlah. mengawali suatu kalimat sempurna. Ya. Jadi kalau ada kalimat sempurna, baik di awal paragraf atau di tengah paragraf, misalkan setelah titik, ya. Nah, maka itu nanti setelah titik termasuk kalimatnya baru lagi kan. Itu kalau diawali dengan isim, maka dalam bahasa Arab nanti itu bisa disebutnya mubtada karena isim yang mengawali kalimat kembali seperti itu. Contohnya misalkan Muhammadun Rasulullahi. Ya, di sini ada kalimat kata Muhammadun. Ya, kata Muhammad ini adalah isim. Tanda isimnya apa, Pataka? Kata Muhammadun. Muhammadun. Ya, tanda Tanda isimnya apa? isimnya tanwin. Tanwin apa itu nun apa namanya? Ya, ini tanwin. Kemudian selain tanwin, tanda isimnya apa nih? Bu Napiri, Bu Risa. Muhammadun. Muhammadun Rasulullah. Di awal kalimat. Nama orang. Orang Nama itu orang isim. ya, nama orang ya. Oh ya. Jadi tanda isim ini termasuk isim yang alam ya, nama orang. Nama orang. Nah, kata Muhammad yang merupakan isim, tandanya ada tanwin dan juga nama orang yang disebut dengan alam, itu berada di awal kalimat ya, Muhammadun. Setelahnya ada kata Rasulullahi. Maka kata Muhammad karena mengawali sebuah kalimat sempurna itu disebutnya mubtada ya. Isim mubtada. Nah, kalau mubtada itu sudah pasti isim. Kemudian yang kedua yang disebut musnad ilaih itu adalah fa'il. Ya. Setiap fa'il itu pasti isim. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim yang menjadi subjek. Ya. Jadi dalam kalimat sempurna ketika ada subjek maka itu adalah pasti isim. Ya. Contohnya misalkan dalam ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatama itu mengunci. Allahu, lafaz Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengunci. Ya. Ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Pendengaran. Nah, saya mau tanya ke Bu Risa, khotama ini fi'il apa isim, Bu Risa? Fi'il, Ustaz. Fi'il apa, Bu? Fi'il madhi. Fi'il madhi, ya. Kenapa fi'il madhi, Bu? Terdiri dari 3 huruf, tidak ada tanda fi'il mudhari. Ya, betul ya. Kata khotama ini adalah fi'il madhi, terdiri 3 huruf, dan tidak ada tanda fi'il mudhari. Ya, betul ya. Maka,
Khotama itu predikatnya, Allahu subjeknya. Nah, ini adalah Subjeknya. pasti isim. Seperti itu. Jadi, dalam kalimat sempurna bahasa Arab, ketika ada subjek dan isim yang mengawali suatu kalimat dengan tanda isim-isim yang sebelumnya, ya, ada alif lam, ada tanwin, ada huruf jar gitu, dan ada huruf nida. Mengawali kalimat atau sebagai subjek itu pasti isim. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Baik, kita lanjutkan ke contoh-contohnya. Ya, contoh isim karena musnad ilaih, karena mubtada. Surat Al-Fath ayat 29. Muhammadun Rasulullah. Rasulullah. Ini yang tadi ya. Ini mengawali ayat. Ya. Kemudian yang kedua surat Al-Baqarah ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Lafaz Allah pada ayat ini itu mengawali ayat Allahu, ya, Allahu yastahzi'u bihim. Nah, kalau di sini lafaz Allahnya posisinya sebagai mubtada. Yastahzi'u ini Bu Nabili isim apa fi'il, Bu? Isim Ustadz, fi'il maksud saya. Fi'il mudhari karena diawali ya. Iya, betul Ya. ya. Yastahzi'u adalah fi'il mudhari karena diawali huruf iya. Kemudian bihim. Pataka, bihim ini apa? Bihim. Domir. Yang domir yang mana? Himnya. Himnya, bi-nya Huruf jar. huruf jar. B. Wa yamudduhum. Bu Risa, ini wa yamudduhum ada berapa kata, Bu? Wa yamudduhum. Satu kata. Satu apa dua apa tiga? Berapa ya, Ustaz? 3. Di sini ada tiga, Bu. Yang iya. pertama wa itu huruf. Kalau ditanya berapa kata, itu kembali ke pelajaran pertama kita dalam bahasa Arab. Penyusun kalimat itu ada tiga dasarnya. Ada huruf, ada Ada berarti. isim, ada fiil ya. Nah, wayamudduhum ini ada tiga. Yang pertama huruf wa, ini wawu atau kemudian yang kedua yamuddu. Nah, Bu Risa, yamuddu ini fiil apa, Bu? Fi'il mudhari, Ustaz. Nah, humnya Bu Risa apa nih? Humnya itu domir bukan sih, Ustaz? Ya, domir betul. Belum kita pelajari ya. Jadi ini nggak Belum. apa. Ini adalah kata ganti hum. Nah, kemudian fi tughyanihim ya'mahun. Nah, fi tughyanihim. Bu Napiri, fi tughyanihim ini berapa kata, Bu? 3. Huruf fi, buhya, buhyani, terus him. Ya, fi tughiyani sama him. Fi-nya huruf jar, tughyannya apa, Bu? Nggak tahu himnya domir. Ya, tughiyani itu isim, himnya Oh, domir. Tugyani isim ya, Ustaz. Pataka, tughiyani isimnya tandanya apa, Pataka? Tugyani. Isimnya Ya, isim. Saya katakan itu isim. Tanda isimnya apa untuk tughiyani? ninya kasro. Sorry. Berhubungan dengan himnya dengan domirnya, artinya itu mudhof ilaih ya, Ustaz? Bukan. Mudhof ila idofa. Idofa. Berarti kan sebelum ini tanda sebelumnya kan ada huruf jar fi. Iya, ya, fi. Ingat kalau ada huruf jar fi itu kan setelahnya pasti isim. Isim. Walaupun kita belum tahu artinya, tapi kalau ada fi pasti setelahnya Isim. isim. Jadi kalau ditanya tughiyani ini isim tandanya apa? Pertama ada huruf jar. Ya. Baru tanda kedua kalau ditanya lagi ini idopah kepada him. Nah, Him. untuk idopah
nanti adalah tanda isim yang keenam setelah ini kita pelajari. Oke. Mudhof ilaih. Yang belajar idofah nanti kita pelajari. Ya'mahuna, pataka. Ya'mahuna ini apa? Fiil apa nih? Ya mahuna fi'il mudhari. Fiil mudhari, betul ya, diawali dengan huruf ya. Kemudian di ayat ketiga Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, di sini surat Al-Fatihah ayat kedua diawali dengan kata Alhamdu. Alhamdu ini isim tandanya apa Bu Napiri? Alif lam. Alif lam ya. Alhamdu ini isim tandanya alif lam dan mengawali ayat, maka yang disebut dengan mubtada. Mubtada. Ya, seperti itu. Kemudian Bu Risa, lillahi isim bukan Bu? Isim, Ustaz. Tanda isimnya apa Bu? Alif lam. Allah. Apa alif lam juga nanti? Enggak, Allah. Ya, lafadz Allah betul. Lafadz Allah. Nama Tapi kalau di lafadz Allah di sini, menurut Ibu, kira-kira tanda isimnya apa untuk ayat ini? Bisa diidofahkan bukan? Diidofahkan kemana Bu? Rabbi. Lillahi itu ada li apa Bu itu? Di Oh, huruf li jar. huruf jar. Huruf Milik. jar ya. Jadi di sini adalah tanda ismnya huruf jar li ya, Idofah. lillahi. Nah, baru saya mau tanya Robbi. Nah, ini Robbi nih Pataka. Robbi ini isim apa? Isim lupa terus aku ini. Isim mu'tal, bukan? Sorry. Robbi ini isim. Robbi isim ya. Nah, tanda isimnya apa? Tambah isimnya Kalau ditanya tanda isim kan idofah. alif lam, tanwin, yang sudah kita Tanwin. pelajari ya, huruf jar, Ya. kemudian huruf nida, Huruf dan nida. yang kelima mubtada ya. Nah, Mubtada. kira-kira dari 5 ini ada nggak Robbi? Oke. Ke Bu Napiri, Masih Robbi. bingung tak? Tanda isimnya apa Bu? Idofahnya mudhof ilaihnya lillahi. Mudhof ilaihnya lillahi. Apa dia mudhof kepada al-alamin? Oh iya. Ya itu. Al-alamin. Ilahi, Robbi. Oh ya, dia mudhofnya al-alamin. Iya ya. Jadi ini pelajarannya nanti di nomor 6 ya, tanda isim ke-6 idofah. Jadi Robbi ini adalah tanda isimnya mudhof kepada al-alamin. Al-alaminnya itu mudhofun ilaihi ya. Selain mudhofun ilaihi, al-alamin juga tanda isimnya adalah alif lam. Kemudian di ayat yang keempat Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ya. Di situ ada domir huwa, ya. Huwa itu domir. Untuk huwa itu isim domir mengawali kalimat, di sini mengawali ayat, maka termasuk juga isim sebagai Isim musnad mubtada. ilaih, yaitu mubtada. Mubtada. Baik, karena isim domir belum kita pelajari, kita lewati dulu ya. Jadi kita bahas dulu yang lainnya nih. Khalaqa. Nah, coba khalaqa. Bu Nafiri, fi'il apa Bu? Khalaqa fi'il madhi sahih salim. Sahih salim. Wah, lengkap Bagus. banget. Lakum, Bu Risa. Hukumnya Ini domir. huruf apa isim? Apa fi'il, Bu? Huruf. Huruf bukan sih, Ustaz? Iya. La-nya betul huruf. Kumnya Domir. Kum domir. domir ya, domir antum. Nanti kita pelajari Domir nggak apa-apa. antum. Jadi la-nya ini huruf jar, kumnya domir antum. Ma fil ardi. Fil ardi ini ada alif lam dan huruf jar ya. Jami'an, Pataka, isim tandanya apa nih? Jami'an.
Tanwin. Tanwin, bagus ya. Itu beberapa tambahan saja ya. Terutama tanda isim yang idofah belum kita pelajari. Jadi kalau yang mungkin belum paham, nanti kita akan pelajari di setelah ini di nomor 6. Kemudian contoh isim karena musnad ilaihi sebagai fa'il atau subjek. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 7, Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tadi udah kita bahas ya. Ayat kedua langsung. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, di sini lafaz Allahnya fazadahumullahu, yaitu adalah sebagai fa'il, sebagai subjek. Ya, oke. Kalau ada begini dalam bahasa Arab biasanya kalau ada fa'il berarti sebelumnya ada predikat, ya, kata kerja. Saya mau tanya ke Pak Taka. Pada ayat ini fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Lafaz Allahnya itu sebagai fa'il atau subjek. Kata kerjanya mana Pak Taka? Kata kerjanya fazada. Fazada, betul ya. Fazadallahu mereka gitu ya. Fazadahumullahu. Jadi Allah menambahkan kepada mereka penyakit. marodo ya. Marodo ini penyakit. Baik. Zada. Pataka, ini fi'il apa Pataka? Fi'il Zada, madi. fi'il madi. Madi. Sahih mu'tal? Wah, itu yang bingung masih. Nggak hafal-hafal. Nggak hafal-hafal. Zada itu bukan sahih ya? Bukan. Ya. Yang jelas kalau ada huruf alif di tengah atau di awal, di akhir, ya, betul. bukan sahih. Bukan sahih. Ini mu'tal kan? Mu'tal, ya. Oke. Bu Risa, zada ini fi'il mu'tal apa, Bu? Masih ingat nggak? Ajwaf. Ajwab. Ajwab. Ini murojaah perajaan fi'il kita ya. Jadi kalau ada huruf ilahnya di tengah, itu adalah fi'il mu'tal ajwab. Ini murojaah. Oke. Kemudian ayat ketiga, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Di sini juga ada lafaz Allah ya. Allah. Jadi di sini walau sya'allahu. Nah, Allah di sini adalah sebagai subjeknya ya, sebagai fa'ilnya. Mau tanya ke Bu Nafiri. Kata kerjanya untuk lafaz Allah yang mana, Bu? Sya'a. Sya'a ya. Sya'a fi'il. Fi'il apa? Mudhari madi? Sahih itu fi'il madi. Mu'tal ajwaf. Mu'tal ajwaf ya. Karena ada alif di tengah itu sya'a ya. Jadi sya ini adalah predikatnya ya, fi'ilnya fi'il madi mu'tal ajwab, fa'ilnya atau subjeknya adalah lafaz Allah. Ya. Kemudian bisam'ihim. Nah, bisam'ihim Pataka. Ini berapa kata nih bisam'ihim? Bisam'ihim ada 3 kata. Yang pertama bi huruf jar. Sam'i. Apa yang itu? Itu kedua. Isim apa fi'il? Isim. Ketiga him. Him ya. Domir. Betul. Sam'i-nya itu adalah isim karena ada huruf jar bi ya. Ada huruf jar bi. Kemudian dia idofah kepada him. Idofah kepada. Nah, nanti kalau udah belajar idofah kita tahu ya. Nah, kalau wa absarihim, Bu Nafiri ada berapa kata, Bu? Wa absarihim 3. 3 ya. Yang idofah yang mana, Bu? Yang idofah absori sama him. Ya, absori idofah kepada him. Itu adalah contoh-contoh idofah. Nanti kita pelajari di nomor 6. Kemudian di ayat selanjutnya wa id qala rabbuka lil malaikati.
Nah, di sini ada kata rabbuka. Nah, ini sebagai fa'il, sebagai subjek. Wa id Tuhanmu, qala Tuhannya, rabbuka lil Tuhannya, malaika. Bu Tuhan Risa, mereka. kata kerjanya untuk rabbuka mana, Bu? Olah Ustadz. Nah, qala ya. Allah. Qala ini sebagai kata kerjanya untuk rabbuka. Ya, Qalanya fi'il apa, Bu Risa? Madi, berkata. mudhari, Fi'il madhi sahih, mu'tal, mu'tal Mu'tal. ajwaf. ajwab ya. Aswab, karena ada alif. Pataka, kata rabbuka itu berapa kata? Rabbuka, ada dua kata. Yang pertama, Rabbuka, yang kedua, tanda isimnya apa di sini? Selain fa'il. tanda isimnya eh, tanda isimnya berarti ada K di belakang itu kasrah, fathah di belakang, Ustaz. Iya, emang ada tanda isim fathah? Oh, enggak ada. Ngawur. Bukan. Benar, ini tanda isimnya apa nih? Rabbuka selain fa'il. Robi itu kan memang isim. Robi. Ya, tapi Ya, di selain itu Robuka idhofah gitu. idopah ya. Oh, Jadi itu bukan rabbuka idhofah. itu di sini kan tanda isimnya sebagai musnad ilahi fa'il. Tetapi untuk kata rabbuka sendiri ini adalah ada tanda lain itu idofah. Rabbu idofah kepada domir ka yaitu domir anta aslinya. Ya baik. Oh, gitu ya. Mm-mm. Tapi meskipun tidak ada huruf jar tuh di depannya. Kalau idofah kan gak mesti huruf jer, Oh, Bang. enggak harus ya, enggak harus ya. Heeh. Jadi yang namanya gini, kalau kalau huruf jer setelahnya pasti isim. Ini pertama ya. Hmm. Kemudian yang kedua kalau idopah itu tidak mesti diawali huruf jer. Gitu. Baik. Kemudian ayat yang selanjutnya fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Ya. Di sini ada kata asyaitanu. Nah, ini sebagai tanda isimnya ada alif lam dan posisinya sebagai fa'il subjek. Fa'il subjek. Oke, Pataka, kata kerjanya mana nih untuk asyaiton? Lahu. Lahu, Eh, lahu yang mana? Di depannya kan lahuma ya. Iya, lahuma, tapi yang kata kerja, saya tanya kata kerja. Oh, kata kerja ya. Kan kalau An ada fa'il, subjek, berarti ada kata kerjanya tuh. Kata kerja yang mana? eh, bukan. Kalau huma kan isim domir kan? Iya, isim Iya. domir. Oke, Bu Risa, Berarti anha. Anda. Bu Risa, kira-kira yang mana kata kerjanya, Bu? Fa'aza. Pak Aza atau Azalla? Fa'aza. Aduh. Mana sih? Gak apa-apa, Bu. Emang ini namanya contoh dari Al-Quran tuh sebenarnya emang pertama secara bahasa Al-Quran tuh tinggi bahasa Arabnya. Tinggi ya. Jadi kalau Iya. kita agak bingung wajar. Gitu. Soalnya kalau fa sendiri itu emang termasuk huruf ya Ustaz? Nah, fa kalau dalam gabungan kalimat, lihat dulu setelahnya. Seperti gini, kalau fa azalla itu kan setelah fa ada hamzah, ada zai, ada lam, Bu ya. Mm-mm. Nah, kalau setelah fa itu hurufnya lebih misalkan 3 lebih, maka fa-nya itu adalah termasuk huruf sendiri. Tapi kalau gabungan dengan fa itu ada misalkan ada 3 huruf, maka fa-nya termasuk fiil gitu. Nah, kalau di Itu di sini surah 27 ya, Ustaz? iya, kalau di sini eh fa azallahuma. Fa'azala. Ini bukan al-fajr ya. Bukan. Salah ini saya tulis ya. Iya. Makanya bingung saya tadi. Ini al-baqarah kalau salah ya. Iya. Salah tulis ya. Coba dicek. Kalau al-fajr bukan bukan ini ayatnya ya. Jadi kayaknya al-baqarah ayat 27. Jadi fa'azallahuma ini yang fiil adalah azalla. Fa-nya adalah huruf,
kemudian huma-nya adalah domir. Jadi yang fiil adalah azalla. Nah, azalla ini fiil jenis apa? Sahih apa mu'tal? Sohih mudhoaf. Sahih mudhaf. Alasannya? Ya, kan ada tasdid. Oh, ada tasdid ya. Ya, ingat. Kalau ada kata kerja, kemudian kata kerjanya ada tasdid, itu kan azalla, maka itu termasuk mudhoaf. Baik, ya. Dicek dulu deh, saya tulis ya. Itu kayaknya Surah Al-Baqarah. apa tadi? Kayaknya Al-Baqarah ya? Al-Baqarah ayat 27 ya, bukan 27 ya. Al-Fajr. Kalau saya tulis. Al-Baqarah ayat 27. Tatat 27. Oke. Allazina yang kuduna dalohi mim ba'di. Bukan juga, Tat. Bukan juga ya? Bukan fil ad ulaika humul qasimun. Bukan, Tat. Tadi apa yang semula Al-Fajr ya? Iya, nggak ada Al-Fajr itu. Nggak ada ya? Oh iya, nggak ada. Al-Fajr nggak ada. Bukan Ali Imran, bukan ya? Lahuma falahuma syayatan anha fa'ah rojahuma rajahuma. Bukan Al-Fajr ya? Lalu apa tuh? Nggak apa ya? Sebentar. Al-Fajr. Al-Baqarah 36. Al-Baqarah 36. Al-Baqarah 36 ya. Ya, betul. Al-Baqarah Iya 36 benar ya. ya. Fazallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Betul ya. Iya betul. Al-Baqarah 36. Jadi saya Al-Baqarah tulis 36 ya. diganti tadi. Ya. Betul. Baik. Kemudian, nah ini baru kita belajar idofah nih. Tanda isim yang keenam, yang terakhir, yaitu adalah idofah. Apa itu idofah? Ya, idofah adalah menggabungkan dua kata, ya, menjadi maknanya lebih spesifik. Ya, jadi seperti kata Rabbil Alamin. Ya, kata Rabbil Alamin. Ya, ini ada Rabbi, kemudian ada Al-Alamin. Ya. Ini kalau dipisah itu Rabbi, kemudian Al-Alamin. Rabbi itu kalau dalam bahasa Indonesia artikan Tuhan atau Rabb. Al-Alamin, alam semesta. Ya. Nah, kalau digabungkan, didopahkan, namanya Rabbil Alamin. Jadi Tuhan alam semesta. Jadi lebih spesifik lagi Tuhannya. Enggak Tuhan saja gitu. Maaf tanya Ustaz, mumpung konteksnya itu. Kok bisa ada yang berubah menjadi robbal? Kenapa itu Ustaz? Oh, nanti kalau untuk roba apa robbi apa robu itu nanti dilihat dari kalimat sebelumnya. Apakah posisinya itu sebagai subjek gitu kan? Sebagai apa lagi? Itu nanti menentukan untuk harokat roba, robbi sama robunya, Pak. Gitu. Oke, baik. Belum nyampe ya, Tat? Belum nyampe. Terlalu jauh. Kalau di sini Robbil karena apa? Nah, ini belum kita pelajari juga ya. Nanti kita pelajari di bab Di bab namanya sifat mausuf ya. Mausuf ya. Ini belum kita pelajari ya. Jadi kata Robbi di sini adalah idhofah kepada al-alamin atau kalimat yang sering kita dengar mungkin ya, kata Rasulullahi atau kalau nama Abdullahi ya, ya betul. Jadi kata Abdullahi itu kan berasal dari dua kata abdun sama lafaz Allah. Nah, itu kalau dipisah, abdun artinya kan hamba, ya. Hamba umum. Jadi mau hamba Allah, mau hamba apa itu belum spesifik maknanya. Tetapi ketika diidhofahkan kepada lafaz Allah, Abdullahi, maka itu maknanya sudah lebih spesifik, yaitu hamba Allah. Jadi hamba yang lainnya nggak masuk. Seperti ini. Itu ya.
Kemudian di ayat Benar. kedua itu maliki yaumiddin. Kata maliki itu artinya yang memiliki atau raja. Nah, kan? Raja dia. Nah, itu kalau maliki saja yang memiliki raja itu umum, gitu kan? Raja apa aja yang memiliki apa saja. Tetapi kalau ditambahkan dengan yaumiddin, ini diidopahkan maliki yaumiddin. Jadi yang memiliki hari kiamat atau hari pembalasan. Pembalasan. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Kata sirata ya ini adalah Yang lurus. jalan. Ya kan? Nah, kalau sirata saja itu umum, jalan. Jalan apa saja ya. Jalan apa aja. Tapi ketika ditambahkan atau didopahkan ke alladzina, Ladina, maka jalan yang. orang-orang yang, apalagi Orang-orang ditambahkan dengan an'amta alaihim. Jadi lebih spesifik maknanya. Jadi idopah itu secara makna lebih khusus lagi. Seperti itu. Kemudian contoh yang keempat, ghairil magdubi. Kata ghairi itu diartikannya bukan. Bukan. Nah, kalau cuman ghairi Kecuali ya. bukan, itu masuk Kecuali juga bisa kan? berapa? Kecuali juga bisa Ya, kan? kecuali. Tapi kalau cuman ghairi kecuali apa kan belum jelas kan? Iya. Nah, ketika ditambahkan dengan kata al-maghdubi, ini idofahnya, jadi Oh, idofahnya. mudhaf ilaihnya maghdubi, ghairil maghdubi kecuali yang dibenci ya kan? Yang tidak disukai ya. Jadi atau bukan jalan yang Bukan dibenci jalan yang alaihim kepada mereka, pada mereka. waladdallin dan jalan orang yang sesat. Orang yang sesat. Gitu. Baik, untuk idofah ini bisa dipahami enggak? Ya, Ustaz. Jadi yang paling gampang idofah itu adalah pertama isim, ya. Isim dengan tanda misalkan Awal yang kalimat. tanwin atau alif lam. Jadi intinya bukan fiil, ya. Misalkan nih kata Robi itu kan isim, kata Maliki itu isim, kata Siroto itu isim, kata Ghairi juga isim, ya. Kenapa isim? Karena perhatikan setelahnya itu disambung dengan isim lagi, baik isim yang beralif lam atau isim yang bukan alif lam, ya seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, udah paham, Ustaz. Ustadz itu kalau idhofah itu bisa sambung menyambung. Saya mestinya masih kurang paham gitu. Kayak lillahi robbil alamin. Nah, tadi Ustadz bilang yang idhofah itu robil sama alamin. Terus kalau maliki yaumiddin, itu yang idhofah yaumi sama atin. Tapi kalau maliki sama yauminya itu bukan idhofah atau yang lain. Oke. Jadi idopah itu bisa idopah lagi. Yang pertama ya. Jadi ketika idopah itu nanti bisa idopah lagi. Contohnya yang Malik Yaumiddin ya, terutama yang Malik Yaumiddin. Maliki itu idopah kepada yaumi. Ya. Kemudian yauminya itu kan mudhof ilaihnya Maliki. Nah, dia selain mudhof ilaih, dia idopah lagi, mudhof lagi kepada ad-din. Oh iya, ya. Gitu. Bisa ya. Nah, unik banget. kenapa? Unik. Ya, jadi idopah itu bisa dua, ya bisa dua kali. Atau begini, untuk idopah selain bisa dua kali, untuk tanda yang harokat, perhatikan. Kalau ada isimnya yang bertanda alif lam, ya, itu biasanya harokat untuk mudhof ilaihnya huruf terakhirnya kasroh. Misalkan maliki yaumi, ya, ini kasroh kan? Gitu. Nah, kemudian yauminya idhofah kepada kata ad-din. Kata ad-din itu kan nunnya kasroh lagi kan? Ad-dini. Nah, itu adalah
tanda idhofah. Jadi tanda idhofah itu mudhof ilaihnya huruf terakhirnya itu kasroh gitu. Maliki idhofah kepada yaumi. Nah, yauminya kasroh kan. Yaumi idhofah lagi ke kata ad-dini. Ad-dini itu huruf terakhirnya nun kasroh. Itu adalah tanda idhofah ya, tanda idhofah. Kalau harokat biasanya itu diakhiri dengan kasroh seperti itu. Ustadz, kalau Ar-Rahmanir Rahimi itu juga idhofah. Kalau Ar-Rahmani Ar-Rahimi itu bukan idhofah, tetapi itu sifat mausuf, Bu. Nah, ini jadi penjelasan tambahan nih. Untuk idhofah, perhatikan, untuk idhofah itu yang mudhof huruf atau kata yang pertama, isim pertamanya itu nggak boleh alif lam. Perhatikan, kata Robbi ada alif lamnya nggak? Tidak ada. Nggak ada. Maliki nggak ada. Kemudian yaumi kan idhofah lagi nggak ada. Tetapi yang mudhof ilaihnya perhatikan al-alamin ada alif lam kan? Ad-din ada alif lam. Kata siroto nggak ada alif lam, tapi mudhof ilaihnya alladina ada alif lam. Kemudian kata ghairi itu nggak ada alif lam. Yang mudhof ilaihnya al-maghdubi ada alif lam. Jadi untuk memperhatikan tanda idhofah itu dua kata yang disebut dengan idhofah. Pertama, kata pertama mudhof, kata kedua mudhofun ilaih. Nah, untuk kata yang keduanya pakai alif lam gitu kan. Harokat terakhirnya itu kalau berharokat kasroh, kemudian kata yang pertamanya tidak alif lam kalau idhofah. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan nih al-alamina. Kenapa bukan al-alamini? Ada bertanya begitu enggak? Ya Ustadz, kok nggak al-alamin? Betul. Nah, kalau al-alamina ini nanti kita akan pelajari di bab isim. Setelah ini itu adalah isim yang disebut pembagian dari jumlahnya ya. Nanti ada jenis mufrad, tunggal, musanna, kemudian sama jamak ya. Gitu. Nah, nanti al-alamin ini adalah tanda isim yang pembagian isim dari jamak gitu. Karena ada ia dengan nun ya. Itu dari alam berbeda dengan ad-din. Kalau ad-din ini dia tunggal ya, ad-din, makanya ad-dini. Kalau al-alamin itu dari alam itu alamun, alamani, alamina seperti itu. Nanti kita pelajari di bab isim. Insya Allah setelah tanda isim ini kita akan masuk ke pembagian isim secara jenis, kemudian secara jumlah. Seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan? Untuk idhofah ini memang agak semacam mungkin sedikit susah ya. Tapi nanti kita akan sering-sering ulang untuk idhofah ini supaya nanti bisa lebih dipahami ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu nih kata yang dianggap isim ya. Jadi dengan tanda isim yang 6 di atas ya, ingat tanda isim ada 6 ya. Yang pertama diawali alif lam, yang kedua diakhiri tanwin, yang ketiga huruf diawali huruf jer, kemudian yang keempat diawali huruf nida, yang kelima musnad ilaihi yaitu sebagai mubtada dan fa'il, yang keenam idhofah. Nah, itu adalah tanda isim ya. Selain yang 6 ini ada kata kelompok kata yang termasuk isim baik ada tanda salah satu dari 6 tadi atau tidak ada
ya, tetapi dia mempunyai Wah, tanda susah. tersendiri. Nah, yang pertama adalah kata sifat. Nah, dalam Hmm. bahasa Arab seluruh kalimat yang mengandung makna sifat itu disebut isim. Misalkan kata sujaun, pemberani, gitu kan. Atau kalimat yang lainnya, misalkan indah, gitu kan, jamilun atau jamilatun. Milan, Atau Milatun. kalau banyak sedikit ya, kasirun, kolilun, gitu kan. Gitu kan. Itu nanti semua kata sifat dalam bahasa Arab itu masuk kepada kategori isim. Isim. Jadi isimnya apa? Nah, nanti kalau ada tanwin, ya berarti juga termasuk tanda isim tanwin. Kalau nggak ada tanda isim dari yang 6, berarti masuk kepada kelompok kata sifatnya. Itu Gitu. dumatain kan, Dada? Kenapa? Yang di belakang syujaun kan, kan dumatain ya. Iya, tanwin domatain, betul. Itu termasuk isim kan, dengan sendirinya Ya, kan. di sini tanda isimnya Termasuk juga ada termasuk tanwin tanwin. ya Iya, di akhir, iya. betul. Tapi secara makna kan dia sifat ya. Sifat ya. Hmm. Jadi tanda Wahidun, isimnya secara makna wahidatun. dia kelompok sifat, secara harokat dia tanda isimnya tanwin ya, untuk kata sujaun. Kemudian kelompok yang kedua adalah bilangan, angka. Seluruh angka dalam bahasa Arab dari mulai sifar, ya sifar itu kosong, sampai angka tak terhingga berapapun angka itu, 1, 2, 3 sampai eh, terakhir angka berapa, itu termasuk isim. Mau ada tanwin di akhir, mau ada alif lam di awal atau tidak ada, selagi kata tersebut mengandung makna bilangan, angka itu termasuk isim dengan tanda isim yaitu bilangan ya. Contohnya wahidatun. Nah, Sitatun. wahidatun secara makna dia bilangan dan dia termasuk kategori isim. Tetapi juga ada tanda isim yang harokat yaitu tanwin. Kemudian yang ketiga, jenis waktu. Waktu ini misalkan siang, malam, sore, gitu kan. Maka seperti kata maghrib, isya, subuh, itu adalah jenis waktu di dalam bahasa Arab yang termasuk kategori isim. Seperti itu. Jadi termasuk kategori isim. Kemudian yang keempat, keterangan tempat. Keterangan tempat ini Nama di adalah depan. untuk kata misalkan di depan, di belakang, di samping Yang apa? kanan, di samping kiri, di atas, di bawah, ya. Selain yang huruf jar ya, selain yang huruf jar karena nanti ada huruf jar juga yang artinya di atas. Nanti itu termasuk kelompok isim dari keterangan tempat seperti itu. Baik. Untuk amama itu di depan, khalfa di belakang. Mau Kelompok tanya, itu ada kata-kata farihun tadi. Farihun farihun, bahagia ya itu bahagia. asal katanya fariha ya, bukan? Fariha betul. Fariha yafrahu, Fariha ya. fa'ila Ya, yaf'alu. ya, Iya. ya, jadi ingat saya. Ya, makasih. Syukran. Lanjut, tak? Untuk kelompok yang kelima adalah kata asal. Kata asal ini adalah yang Rojulun. tidak apa ya? Laki-laki. Ada yang mengatakan tidak dibentuk dari kata kerja, ya, kata rojulun misalkan, ya. Jadi kalau ada kata yang mengandung makna dasar tidak dibentuk dari kata kerja atau juga apa ya, itu disebutnya kata asal seperti kata Kata rojulun, asal ya. ya. Kata bahrun, laut, ya seperti itu. Laut. Kemudian yang kelompok keenam itu adalah kata ganti.
ya. Iya. Kata ganti domir. Ya, untuk kata ganti domir, ini domir yang berapa? 14 ya. Huwa huma hum, hiya Huma huma huwa hum, hunna, iya huma anta hunna, antuma antum, anta antuma antum, anti antuma anti antuma, antunna. antuna ya. Kemudian ana nahnu. Nah, itu adalah Ya, ana domir nahnu. itu semua termasuk kelompok isim daripada kata ganti. Seperti itu ya. Hmm. Kemudian kata tunjuk. Ya, kata tunjuk ini itu hada dalika. Ada zalika Itu itu. adalah semua hada hadihi dalika tilka. Nah, itu termasuk kata tunjuk itu semuanya isim. Jadi kalau ada Isim. kata tunjuk ini Itu apa pasti isim isim. bukan? Dalika isim bukan? Itu isim. Tanda isimnya apa? Dia kata tunjuk ya, jangan dilihat ada alif lamnya enggak atau ada tanwin. Kalau sudah kata Udah tunjuk pasti itu kata sudah tunjuk pasti berarti pasti isim. isim. Dan yang terakhir adalah kata sambung mausul ya. Alladi, alladina ya kan, allati, Orang-orang yang allai dan sejenisnya yang termasuk kata sambung itu disebut juga isim daripada jenis kelompok kata sambung. Kesimpulannya isim selain tanda yang 6 yaitu alif lam, tanwin, huruf tanwin, jar, kemudian huruf huruf nida, nida, musnad huruf ilaihi, dan idofah ada 8 kelompok kata termasuk isim. Yang pertama seluruh kata sifat, yang kedua seluruh angka, yang ketiga seluruh jenis waktu ya, waktu yang sifatnya bukan jam ya, bukan jam 1 jam 2 tapi waktu yang sifatnya siang, malam, pagi, umum. sore ya, petang seperti itu adalah kelompok waktu. Kemudian yang keempat keterangan tempat. Tempat itu misalkan di depan, di belakang, di samping, di kanan, di kiri, di atas, di bawah itu adalah termasuk kelompok keterangan tempat itu termasuk isim. Yang kelima kata asal. Nah ini insya Allah kata asal kita akan coba gali lagi pekan depan ya, yang termasuk kata asal ini seperti apa saja supaya kita lebih jelas di sini. Saya belum bisa memberikan keterangan yang lebih rinci. Kita bahas insya Allah pekan depan. Nanti diingatkan. Kemudian yang keenam adalah kata ganti. Ya, ini kelompok kata ganti domir. Ya, kata ganti itu artinya domir. Ada huwa, ada huma, ada hum sampai ada ana hum, nahnu. Ya, ya hum, ya. Yang ketujuh ya kelompok hum, kata tunjuk, hunna, isyarah. Kata tunjuk atau isyarah ini adalah azza, termasuk isim. Jadi hada, hadihi, dalika, tilka. Kalau menemukan kalimat-kalimat tunjuk dalam bahasa Arab dalam Al-Qur'an itu pasti isim. Kalau ditanya tanda isimnya apa? Kata tunjuk. Kemudian kata sambung alladi, alladina, alladani, allati, allai. Nah, itu kata sambung. Kalau menemukan kata sambung dalam Al-Qur'an ditanya itu isim, isim. Tanda isimnya apa? Kata sambung atau mausul. Jadi kalau kata sambung disebutnya mausul, kata tunjuk itu isyarah, kata ganti itu domir, ya seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. itu maaf Ustaz. Oh, Afwan. Oh, tanya inaka itu tidak kan itu artinya kan sesungguhnya. Sesungguhnya itu. Nah, itu kan tidak termasuk kata sambung kan, Ustaz? Innaka, innaka itu kan artinya sesungguhnya Sesungguhnya kamu, kan sesungguhnya kamu kan? sesungguhnya kamu. Iya, iya, dia tidak Kenapa? termasuk ya. Tidak termasuk kata sambung kan? Bukan, inna itu termasuk huruf taukid, apa namanya? Oh, tauhid. Heeh.
Inna itu huruf taukid. Yang isim di situ kaknya, domir anta. Kaknya ya, domir. Hmm. Ya, ya, baik. Ya, ya. Kadang-kadang membingungkan di situ. Kenapa? Innaka. Ya agak bingung Kalau gini, sedikit. jadi kalau ada domir, misalkan kak, kum, ki, itu Ya, perhatikan sebelumnya itu eh, apa? Ada yang huruf jar, ada yang tidak, ya kan? tidak ya. Heeh. Baik, Dad. Baik. Jadi itu perlu diperhatikan. Kalau kata innaka itu kaknya domir betul, domir anta Domir. gitu. Nah, untuk innanya itu adalah huruf huruf jar seperti Huruf itu. jar ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Caranya bisa menghafalkan, kadang-kadang suka lupa ini huwa huma huma huwa huma huna Oh, hiya kalau huna huma biasanya sih huna. yang paling gampang pakai lagu sih, Pak. Iya, Bata, makanya. Saya udah berkali-kali ini ngapalin lupa lagi ya Allah. Kalau saya pernah kasih lagu belum ya yang domil belum ya? Belum ya kayaknya. Nanti coba saya carikan ya. Kalau pakai lagu masih ingat ya tadi. Ya, seperti huruf kan, huruf jar itu kan bikali rubba ila ala min fi'an wa ta hatta. Nah, gitu kan. Jadi Iya. biasanya nanti akan ingat seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada Ustaz. Baik. Bila tidak ada, eh, kita latihan ya. Sedikit ada waktu 5 menit. Bapak nih, satu ayat dulu atau satu baris. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang huruf nida yang mana Pak Taka? Ya, Ya apa ya ayyuha? ya ayuhai. Nah, ya ayyuha ya. Kemudian eh An-nasu, Bu Risa. Tanda isimnya apa, Bu? Alif lamnya Ustaz. Alif lam. Selain alif lam, ada tanda isim lain nggak, Bu? An-nasu. Didahului oleh huruf nida itu tadi. Iya, betul. Ittaku, Bu Napiri. Ini fiil apa isim? Fi'il amr Fiil karena ada alif. amar, betul. Rabbakum, pataka. Ini isim apa fiil? Eh, Robbakum ya. Isim. Isim. Rabbakum ini isim. Tanda isimnya apa, pataka? Tanda isimnya idofa itu. Nah, idopa ya di sini robba sama kum. Nah, ini pataka kalau ingin tahu kenapa di sini fathah, karena kan ada fil amr ittaku ya. Iya. Nah, itaku ini kan fil amr kan perintah Fi'il kepada orang amr. kedua. Iya. Robbanya adalah dia sebagai objek. Nah, kalau jadi Oh gitu. objek maka menjadi fathah. Robba, Menjadi fathah itaku robba. robba. Oh gitu. Robbakum ini adalah robbanya isim, tandanya idopah kepada kum. Ya, kumnya adalah domir antum, posisinya sebagai mudhof ilaih. Mudhof Alladzi, ilaih. Burisa, ini isim tandanya apa, Bu? Orang yang Alif lam Ustaz. ya. Ya, selain alif lam, alladzi tanda isimnya apa? Termasuk kelompok yang 8 tadi apa namanya? Ah, apa tadi? Aladi. Huruf nida. Apa tadi namanya? Huruf Yang nida. Aladina. Kan ada alladzi, alladina. Itu kelompok apa tuh? Apa sih tadi ya Ustaz? Saya lupa deh. Huruf nida. Sebutannya apa?
Nah, Saroh. kata sambung. atau mausul ya. Mausul Jadi ya. kalau ditanya Oh, iya, alladzi, isim tandanya apa? Ada alif lam juga sebagai kata sambung atau mausul. Oh iya. Khalaqakum, Bu Napiri, ini apa? Kholaqakum. Kholaqo itu fi'il ya Ustaz. Kum. Kalian. Fi'il madi. Khalaqa fi'il. Fi'il apa, Bu? Fi'il madi. Soheh salim. Iya, Kumnya kumnya. itu domir. Domir. Punyanya antum. Iya. Ya, Jadi benar. khalaqonya fi'il sahih salim, Fi'il kumnya sahih domir salim. antum. Baik. Tandanya apa Min, tuh fi'il saleh? Saleh. kenapa Taka? Fi'il Tandanya apa madi. itu tadi? Fi'il madi, khalaqaku, Bukan. khalaqa Kalau fi'il madi tandanya sahih salim. sahih salimnya itu Nah, sahih kan jenis fi'ilnya secara jenisnya huruf. Kemudian salimnya 3 huruf. jenisnya lagi dari sahih. Oh gitu ya. Tuh ya. Kan nggak ada kalau salim itu nggak ada hamzah, nggak ada Nggak tasdid. ada asam, nggak ada tasdid ya. Min nafsin, pataka isim yang mana? Nafsi. Nafsi, tanda isimnya apa? Ada isimnya, ada tanwin, Ada tanwin sama huruf jermin ya. huruf jerminnya ya. Wahidatin, Bu Risa, tanda isimnya apa, Bu? Ya karena huruf. Bilangan Ustadz. Bilangan. Wahidah. Ya, bilangan, angka, atau juga di sini ada tanwin di akhir ya. Ya. Ada tanwin. Betul. Wa khalaqa, Bu Napiri lagi. Apa nih? Wah, huruf cer. Ya sama tadi. Wa-nya itu waw atof ya. Wow, atas. Kholaqa is fi'il madi Fi'il soheh madi. salim. Betul ya. Wa khalaqa, wa-nya huruf atop, khalaqanya fi'il madi sahih Madi salim. sahih salim. Minha, pataka, apa nih minha? Minha huruf cer, minnya hanya domir. Domir apa? Ha itu. Tunjuk kan? Iya. Iya. Domir hiya ya. Iya Kalau ya, iya ditanya ya. ha domir apa? Domir hiya. Domir Kalau iya hu ya. domir apa? Domir huwa. Gua. Tuh, jadi Oh iya. zaujaha. Nah, Zaujaha. zaujaha. Bu Risa, apa nih kira-kira isim atau tanda isimnya apa, Bu? Zaujaha. Isim ini Ustadz. Tanda isimnya apa, Bu? Idhofah. Nah, idhofah, betul ya. Idhofah. Jadi zaujaha ini tanda Zauja. isimnya adalah idhofah. Zauja idhofah kepada ha itu domir hiya. Oke. Domir hiya. Wabassa. Pataka wabassa. Ya. Ini Wabasya. fiil Itu apa ada ini? Saya kasih tahu, fiil apa ini? Yang fiil yang fiil mana? basya. Bassa. Wa-nya Wa-nya kan huruf huruf atof. huruf atof. Bassanya fiil apa? Sahih apa mu'tal? Itu ada tasdid. Jadi apa fiil apa? Ada tasdid berarti fiil mu'tal. Mu'tal. Oh bukan ya, bukan. Sahih ya. Bukan juga. Bukan. Ya. Fiil sahih mudha'af. Satunya lagi. Afal. Afwab. Fiil sahih mudha'af. Bassa yabussu. Ya. Oh, mudha'af. Mudha'af. Itu kan asalnya basasa. Jadi bassa yabussu. Oh, ada tasdid itu ya, Zat? Ya. Kenapa, Taka? Karena ada tasdid itu tandanya. Iya, karena ada tasdid. Dia asalnya basasa gitu. Bassa. Oh, gitu. Bu Jadi itu Napiri. termasuk mu'tal. Ya, min huma apa, Bu? Min dari huma, dhamirnya huma, dia dua wanita. Berarti dia isim. Isim ya, minnya huruf jar. Rijalan, Bu Risa. Tanda isimnya apa, Bu? Tanwin Ustadz. Tanwin. Fathah tanwin. Betul. Ya. Kasiron, tanda isimnya apa, Bu Pataka? Ya, tanda tanwinnya. Tanwin.
Bu Napiri, wanisa. Fathah Tanda tanwin. isimnya apa, Bu? Tanwin. Tanwin. Tanwin juga. Kita Isim selesaikan satu ayat semua ya. ini. Wattaku. Ya. Ini apa nih? Sama-sama aja. Wattaku. Wattaku. Itlaku. Fi'il amr. Fi'il Fi'il amar. amr. Allah isim ya. Alladzi isim apa Allah nih? isim. Alladzi Mausul. isim. Mausul. Tasa'aluna. Ini Mausul. fi'il apa nih? Fi'il mudhari. Fi'il Asa mudhari. fi'il Ada huruf mudhari. ta di depan. Ya. Fa'ala Bihi. yas'alu. Ya. Bihi. Isim. Huruf Yang jar. isim yang Hi, mana? dhamir. Hi-nya Hi-nya. kan huruf jar. Hi-nya. Ya, hi-nya adalah Hi-nya. domir huwa ya. Bi-nya huruf Domir jar. huwa. Yang isim adalah hi-nya domir huwa. Wal arham. Wawunya atop. Al arham tanda isimnya Wawunya apa? ataf al-arham. Alif Tandanya alif lam. 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 Inna ini huruf taukid. Ini huruf taukid. Allah ini isim. Allah itu isim. Kana. Ini kana apa nih? Fi'il madi. Fi'il madi Fi'il apa? madi mu'tal ajwaf. Fi'il madi Aswaf. mu'tal. Kalau secara huruf ajwab, tetapi kalau di dalam pendapat ulama lain, kana ini termasuk fi'il yang punya istilah sendiri, yaitu fi'il nakis. Oh, nakis. Ya, Nakis itu apa artinya? nakis itu sebenarnya Akhir. kalau secara Pengelompokan. mu'tal itu kan huruf ilahnya di akhir kan. Ya. Tapi khusus untuk kana, secara huruf dia ajwab, tapi secara istilah dia nanti masuk kepada fi'il nakis. Nanti kita bahas di Fi'il kana nakis, wa ya. akhwatuha. Alaikum, yang isim yang mana? Ala. Alai. Yang isim. Isim gum. Yang isim Kumnya. kum, yang Kumnya alanya adalah domir. huruf jar. Antum. Raqiba, tanda isimnya apa? Tanwin. Tanwin. Baik ya. Nah, itulah pelajaran kita malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Ingatkan saya nanti untuk membahas nomor 5 ya, kata asal. Kata asal. Kemudian beberapa tambahan materi tadi seperti istilah kana, kemudian tadi juga ada beberapa yang mungkin belum dipelajari, yang mungkin belum paham. Nanti insya Allah pada temanya akan kita bahas lebih rinci lagi. Baik, semoga yang kita pelajari malam hari ini bisa dipahami dan nanti bisa diamalkan. Semoga saudara-saudara kita yang tidak hadir malam hari ini dimudahkan urusannya. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.